Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Prodi Akuntansi kelas AK22C. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pipi Lutfiani beserta ketiga teman saya, Geri Pratama Putra, Arlando Bastanta, Yandi Gustiana. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang sumber dana jangka pendek dari PT Kolbi. Pembahasan kali ini meliputi 1. Investigasi sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan. Yang kedua, analisa persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek perusahaan. Yang ketiga, analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi sumber dana jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sumber dana jangka pendek. Sumber pendanaan jangka pendek adalah sumber modal yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh dari sumber dana jangka pendek ini seperti pinjaman pada bank dengan jangka pendek, surat berharga komersil, dan ada pendanaan piutang dan persediaan. Untuk pembahasan pertama mengenai investigasi sumber dana jangka pendek perusahaan akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Geri. Baik, PT Kolbi Farma bergerak di bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Di sini telah terlihat laporan keuangan dari PT Kolbi, yaitu jumlah liabilitas jangka pendek. Ini mencerminkan sumber-sumber dana jangka pendek dari PT Kolbi. Terima kasih kepada saudari moderator. Perkenalkan, nama saya Geri Pratama dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur utang perusahaan KB Farma dalam jangka pendek. Di layar ditampilkan sebagian laporan keuangan dari PT KB Farma Tbk, khususnya bagian liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang bank jangka pendek senilai 465,4 miliar rupiah. Utang bank jangka pendek adalah komponen pertama yang akan kita bahas. Ini adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada bank dalam waktu dekat. Biasanya, dana ini digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari seperti modal kerja, pembelian persediaan, atau pembiayaan proyek khusus. Sekarang kita akan melihat utang kepada pihak ketiga. Nah, ini jumlahnya ada sebesar 2,36 triliun rupiah yang merupakan komponen terbesar dalam struktur utang perusahaan. Ini mencakup pembayaran kepada pihak-pihak di luar perusahaan seperti pemasok, vendor, atau kreditur lainnya. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang mendukung operasi perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai utang kepada pihak berelasi. Jumlahnya di sini sebesar 98,65 miliar rupiah. Ini mencakup jumlah yang harus dibayarkan kepada entitas yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, seperti anak perusahaan atau perusahaan lain yang terkait. Juga bisa digunakan untuk tujuan operasional lainnya. Komponen selanjutnya adalah utang lainnya kepada pihak ketiga. Di sini tertulis sebesar 521,7 miliar rupiah. Ini mencakup jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak selain pemasok dan kreditur utama. Nah, ini mencerminkan keterlibatan dengan berbagai entitas di luar perusahaan. Nah, terakhir ada utang lainnya kepada pihak berelasi dalam dua komponen yang lebih kecil, yaitu jumlahnya senilai 9,8 juta rupiah. Ini mungkin berasal dari transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Melihat komponen-komponen di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas sumber dana jangka pendek perusahaan berasal dari utang kepada pihak ketiga,
termasuk utang usaha dan utang lainnya. Dana ini penting untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan seperti pembelian barang dan jasa. Selain itu, ada juga utang bank jangka pendek yang mungkin digunakan untuk tujuan yang sama. Catatan utang bank jangka pendek. Di sini telah tercatat perusahaan memiliki utang sebesar 190 miliar lebih kepada Bank Negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Colby telah meminjam sejumlah uang kepada Bank Negara Indonesia. Catatan utang bank yang kedua yaitu di sini telah tercatat perusahaan memiliki utang sebesar 275 miliar kepada bank asing lainnya dalam mata uang asing. Ini menunjukkan bahwa perusahaan Colby telah meminjam sejumlah uang kepada bank-bank asing. Untuk pembahasan yang kedua mengenai analisa persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek perusahaan akan disampaikan oleh Arlando Bastanta. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlando Bastanta dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang analisa persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek perusahaan. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan yang positif. Pertumbuhan penjualan yang positif dan kuat mungkin menciptakan persepsi di kalangan investor dan pemangku kepentingan. Ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang baik. Kemudian yang kedua adalah kinerja keuangan yang meningkat. Laba periode berjalan yang mengalami kenaikan sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Juga dapat memberikan kepercayaan kepada publik bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan total aset dan ekuitas. Peningkatan total aset dan ekuitas perusahaan menunjukkan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan yang dapat memengaruhi persepsi positif publik. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah strategi bisnis yang diterapkan. Dari laporan terlihat perusahaan menerapkan berbagai strategi seperti pengelolaan rantai pasok, inovasi produk, efisiensi biaya yang dapat memberikan keyakinan pada pemangku kepentingan bahwa perusahaan menciptakan atau memiliki rencana yang baik untuk mengelola dana dan pertumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga mengenai analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi sumber dana jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan akan disampaikan oleh Yandi Gustiana. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yandi Gustiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi sumber dana jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. 1. Pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemulihan kondisi makroekonomi pasca pandemi menciptakan peluang pertumbuhan. Ini bisa menghasilkan sentimen positif dan dapat mengaruhi keputusan perusahaan dalam mempergunakan sumber dana jangka pendek. 2. Yaitu inflasi dan gangguan rantai pasokan. Perusahaan menyebutkan bahwa mereka mewaspadai dampak inflasi dan gangguan rantai pasokan. Ini bisa mempengaruhi pengelolaan sumber dana jangka pendek, terutama dalam hal kenaikan biaya bahan baku. 3. Strategi pengelolaan portofolio produk transportasi digital. Strategi seperti pengelolaan portofolio produk transportasi digital dan efisiensi biaya operasional akan mempengaruhi juga cara perusahaan mengalokasikan sumber dana jangka pendek untuk inovasi dan pertumbuhan. Yang terakhir 4 yaitu adalah kepatuhan pada protokol kesehatan. Upaya perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan dan melakukan edukasi kepada pasar dapat mempengaruhi persepsi positif, terutama dalam situasi kesehatan global yang masih dipengaruhi oleh pandemi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari investigasi sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan Kolbi, terlihat bahwa utang kepada pihak ketiga, termasuk utang usaha dan utang lainnya, merupakan komponen utama. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, seperti pembelian barang dan jasa. Selain itu, terdapat juga utang bank jangka pendek yang digunakan untuk keperluan serupa. Seluruhnya menciptakan keuangan perusahaan yang mungkin memerlukan manajemen yang efisien dan pengelolaan sumber dana yang baik. Artikel berita mencerminkan persepsi positif publik terhadap perusahaan Kolbi, pertumbuhan penjualan yang kuat, kinerja keuangan yang meningkat, dan strategi pengelolaan keuangan yang transparan telah menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, sentimen positif juga terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan upaya perusahaan dalam mengelola tantangan seperti inflasi dan gangguan rantai pasokan. Dengan pendekatan yang hati-hati terhadap pengelolaan dana jangka pendek dan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan terlihat siap menghadapi masa depan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.